Tapi kan kemudian sama orang Islamnya kan, sama MUI-nya kan dihajar, saudara, dianggap sesat kan, saudara. Iya kan? Kan ini Anda kan ini kan juga menunjukkan, makanya banyak orang meninggalkan Islam. Mau sampai kapanpun dakwah Islam tidak akan bisa kalau cuma dengan abab. Nggak ada kuasanya, saudara. Karena ngapusi tok, saudara. Ketika ada orang yang mempraktekkan ya cinta kasih seperti Panji Gumilang, maka dianggap bukan Islam. Nah, ini kan membuat saya juga bertanya kan, jangan-jangan memang ajaran Islam bukan seperti itu. Ajaran Islam itulah yang saling bunuh-bunuhan ini, yang di MUI ajarkan itu, bunuh Ahok, singkirkan, ya kan? Habisi dia, ya kan? Itulah ya yang diajarkan oleh MUI Ma'ruf Amin ini, ajaran Islam ini, ya. Bunuh semua pendeta, katanya Habib Rizik. Tuhan, wah itu diululukan, ya Allah Akbar, takbir. Begitu Panji Gumilang bilang shalom alaihim, wah dibantai habis-habisan, saudara. Makanya orang-orang Islamnya pun bertanya-tanya kan, loh, kok ajarannya Panji Gumilang sama ajarannya Tuhan Yesus? Wah, Panji Gumilang ini jangan-jangan sudah Kristen. Orang Islam ini makin brutal, makin sedikit jumlahnya, tapi makin brutal. Itulah masalahnya. Dan Gus Yakutnya makin blunder, saudara. 2 kali terjadi persekusi, ngomongnya Pak, ya sudah ibadahnya pindah saja. Compong ini, Bu. Menteri compong, saudara. Ya, jadi kalau Anda melihat kejanggalan misalnya banyak sekali. Makanya kalau Anda tanya ya, apakah apologet Islam bisa mengkristenkan orang susah? Nggak bisa, kecuali orang goblok, saudara ya. Dan itu selalu iming-imingnya masalah ekonomi. Yudi Mulyana pernah saya nanya ya, nggak ada yang nggak realistis, saudara. Ya, ketika kritik historis, kritik sumber, semua yang ya kan sekarang ini kan apologet Islam dari menyerang Katolik sekarang ke liberal kan. Hari ini apologet Islam menggunakan teologi liberal untuk menghantam orang-orang Kristen, saudara. Padahal orang Kristen sudah punya jawabannya, karena teolog-teolog liberal ini dengan ditemukannya naskah Laut Mati bungkam semua. Ya, tinggal tersisa Bart Ehrman. Jadi kalau Anda lihat, Anda mau menjawab orang-orang Islam kelihatannya pintar-pintar, oh enggak, Anda lihat aja Bart Ehrman ya. Semua teolog-teolog Islam dapat ilmunya dari Bart Ehrman, ya, dari Robert Fang, Bart Ehrman. Nggak ada orang Islam original ya. Kalau saya original Wahyu, saudara ya. Waktu saya bilang Muhammad kena hipospadia, yang bisa bantah saya tak kasih 10 juta. Muhammad hipospadia, saudara ya. Hipospadia, ya, kelainan titit, ya, makanya mancurnya ke bawah. Muncratnya bukan ke depan tapi ke bawah. Ya, hipospadia. Jadi katanya, ya ini kan pertanyaan simpel ya, kapan Muhammad disunat, saudara? Nggak ada yang bisa jawab kapan Muhammad sunat, saudara. Apakah Muhammad sunat? Nggak ada. Karena Muhammad sendiri adalah seorang Kristen, nggak mungkin dia sunat, saudara ya. Muhammad seorang Kristen tadinya, ya, dia kawin sama orang Kristen, ya, kan si siapa namanya, uh, Waraka bin Naufal ini, Ibnu Naufal ini adalah seorang pendeta Kristen, ya, dia adalah seorang ahli kitab dan dikatakan dalam hadis Bukhari, Warakah ini adalah orang yang pertama kali menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Arab. Oh, hadis Bukhari. Anda mau sangkal ya boleh, Anda mau percaya yang mana. Lalu orang-orang Islam ini berkata bahwa Injil itu yang pertama kali diterjemahkan abad ke-8. Jadi nggak mungkin Muhammad nyontek dari Injil. Karena abad ke-8, saudara, baru ada Injil dalam bahasa Arab. Tetapi hadis Bukhari yang mengatakan ya bahwa Warakah ini adalah seorang penerjemah yang menerjemahkan Injil pertama kali ke dalam bahasa Arab, saudara. Nah, jadi Anda mau ikut yang mana? Ya, Anda mau ikut yang mana? Nah, itu kan masalah besar, saudara. Dan kedua, ya, bentar ya.
Satu faktanya ya, bahwa Bukhari ini adalah orang Uzbekistan, ya kan? Bukhari ini orang Uzbekistan yang baru nulis setelah ratusan tahun, dari mulut ke mulut, pesan berantai dari mulut ke mulut saja bisa salah, saudara. Apalagi ini dari mulut ke mulut yang orangnya sudah 200 tahun kemudian. Coba bayangin ya. Kalau dari mulut ke mulut, ya, ini pesan 7 orang ya. Ya, sakale sikile sekelen saking sholat subuh sandale selen siji. Anda sampaikan ke 7 orang, sampai ke sana bisa salat silit sulut, saudara. Ya kan? Bisa ada silit sekelen, saudara. Nanti, padahal kan bisa sakale sikile sekelen saking sholat subuh sandale selen siji. Bisa nanti orang ketujuh di zaman yang sama, hidup yang di zaman yang sama. Bisa nanti bilang ono silit sekelen, saudara. Ujungnya nanti bisa ono silit sekelen. Itu di zaman yang sama, di jam yang sama 7 orang, saudara. Orangnya IQ-nya 120 semua, saudara. Oh, ini sudah dicoba, saudara, di Astra. Yang kalau mau kerja itu tes IQ dulu. Nah, mungkin di Astra IQ di bawah 100. IQ gorila itu nggak mungkin, saudara. Dicoba, saudara, ya. Ya, pesan berantai. Meleset. Apalagi Bukhari, ya, dan Uzbekistan itu kurang lebih 200 sampai 300 tahun. Lalu katanya sanad parawi. Sanad dan perawinya, saudara. Bayangin, sanad dan perawi selama 200 sampai 300 katanya ini, 200 orangnya sudah nggak ada. Jadi tidak bisa memastikan lagi. Oh, ini sahih. Jadi sahihnya versinya Bukhari ini, dia sendiri adalah orang Uzbekistan. Ya, bagaimana dia bisa bilang sahih, saudara? Orang-orang ditanya katanya ini sekarang orang yang mana udah mati. 200-300 tahun nggak ada yang hidup, saudara. Jadi nggak bisa dicek kesahihan itu. Artinya hadis itu ya menjadi pusing. Kalau orang Islam ya, kalau di sana suruh sholatnya caranya gimana? Sampai hari ini orang Islam ibadah saja masih bunuh-bunuhan, saudara. Orang Islam itu beribadah, mereka sendiri gara-gara kunut ndak kunut, ada yang kunutnya begini, ada yang kunutnya begini, saudara ya. Bunuh-bunuhan, saudara. Nah, makanya mereka nggak bisa bertumbuh. Lah orang juga tuh Buana Trinitas, ya kan nggak bunuh-bunuhan. Dulu ya dulu sekali. Jangan cerita yang dulu, ceritanya hari ini saja yang realistis. Ya kan? Nyatanya kan hari ini saya ketemu Muri Wali, ya, dia mau sebidat-bidat ayah, bidat apa, kita ngopi bareng, saudara. Ya kan? Orang Islam masalah kunut antara begini atau begini saja masih bunuh-bunuhan, saudara, ya kan? Jadi Anda mau cerita apa, saudara? Ya kan, bunuh-bunuhan ya, Wahabi, ya kan, sama orang Hambali, Maliki, Sunni, Syiah, ya kan, Ahmadiyah, bunuh-bunuhan, bunuh-bunuhan. Ya masalah soal LDI ini sekarang LDI ya, cara ibadah saja kalian masih nggak sama, cara ibadah saja kalian masih ribut. Orang Kristen mah ibadahnya beda, mah tenang-tenang aja. Ya, Trinitas Wanas ya ribut gegeran yang tidak produktif tapi nggak bunuh-bunuhan. Tetapi orang Islam bahkan ndak kunut aja bisa bunuh-bunuhan, saudara. Bisa dibakar itu ya. Ahmadiyah itu masjid seorang-orangnya bisa dibakar, ya kan? Afghanistan benar ya. Contohnya Afghanistan ini Elizabeth ya. Beda mazhab aja bisa ngebom, saudara ya. Ya kan? LDII dimusuhi sekarang, ya kan? LDII, coba Anda cek LDII, saudara ya. LDII, mana tadi ya? LDII dianggap sesat. Nah, ini sudah.
ya, 14 butir kesesatannya. Kupas tuntunan apakah ini masih baru saudara ya, yang terbaru ya. Ini hari ini saya dengar ya, hari ini ya, LDI sesat saudara ya, ketua LDI. Salat LDI. Ini coba ya, mengenai LDI yang masih dipel, coba saudara ya. Saudara kalau Anda bukan anggota LDI, kalau habis sholat di situ, masjidnya dipel saudara sama dia saudara, cici najis saudara. Ya, ya, hashtag LDI trending, awal dari adanya warganet. Ya, di masjidku aku bebas sholat, di masjid orang aku habis sholat dipel juga pernah. Sejumlah followernya menimbali, oh itu LDII ya. Anda lihat ya, biasanya dia masuk di gang-gang tempatnya dia, terus ada tulisannya pakai papan kecil LDII ya, jemaah LDII gitu ya. Nah, di gang-gang itu saudara ya. Lihat penyerangan ya. Nah ini ya, Masjid LDI Cisoka ya, nyaris dibakar saudara. Ya, jemaah LDI loh, ada jalur begini ya, LDI begitu ya saudara ya. Nah, kalian beda cara ibadah saja bisa bunuh-bunuhan, dan itu bukan cuman orang Kristen yang cuman perangut ya. Kalau di YouTube orang Kristen cuman saling memaki dengan gobloknya saudara ya. Kayak si Bom Sofiatul, ya kan, Muriwali, Diki Gadas, yang tidak ada buahnya, cuma ada buah dada dan buah zakar doang saudara ya. Tapi kalau LDI apa Ahmadiyah, ini LDII, apa Syiah dan lainnya, wah bisa dibunuh saudara. Ya. Nah, karena itulah makanya Panji Gumilang itu di demo bersilit-silit ya kan. Kremi-kremi keluar semua dari silitnya tuh kan. Makanya kan si Panji Gumilang itu, coba, Panji Gumilang adalah orang Islam yang menurut saya rahmatan lil alamin, yang baik. Menurut saya saudara. Tapi kan kemudian sama orang Islamnya kan, sama MUI-nya kan dihajar saudara, dianggap sesat kan saudara. Iya kan? Kan Anda kan ini kan menunjukkan, makanya banyak orang meninggalkan Islam. Mau sampai kapanpun dakwah Islam tidak akan bisa kalau cuma dengan abab. Nggak ada kuasanya saudara. Karena ngapusi tok saudara. Ketika ada orang yang mempraktekkan ya cinta kasih seperti Panji Gumilang, maka dianggap bukan Islam. Nah ini kan membuat saya juga bertanya kan, jangan-jangan memang ajaran Islam bukan seperti itu. Ajaran Islam itulah yang saling bunuh-bunuhan ini, yang di MUI ajarkan itu, bunuh Ahok, singkirkan, ya kan, habisi dia, ya kan, itulah ya yang diajarkan oleh MUI Ma'ruf Amin ini, ajaran Islam ini, ya. Bunuh semua pendeta katanya Habib Rizik, Tuhan, wah itu diululukan, ya Allahu Akbar, takbir. Begitu Panji Gumilang bilang shalom alaihim, wah dibantai habis-habisan saudara. Makanya orang-orang Islamnya pun bertanya-tanya kan, loh, kok ajarannya Panji Gumilang sama ajarannya Tuhan Yesus? Wah, Panji Gumilang ini jangan-jangan sudah Kristen. Maka dari situlah saudara, terjadi persekusi yang luar biasa terhadap orang Kristen di Indonesia. Karena panik, mereka bingung, siapa? Mau nginjili orang GBI, ya GBI ngumpulin duit, nggak pernah penginjilan. Mau nginjil yang mana lagi saudara? Nggak taunya orang-orang kaya saya yang penginjilan ya, yang kita kalau nuai itu sekali nuai itu bisa ratusan saudara ya. Ya sampai hari ini kita penuai ini gila-gilaan saudara. Apakah GBI menuai? Oh tidak saudara, GBI cuma cari duit. Apalagi pendeta Gilbert, cuma cari duit saudara. Tapi kemudian banyak orang-orang kita yang kita menangkan pergi ke GBI, ke GBDI, kemana-mana ya. Saifuddin dulu ditampung oleh GBI karena Saifuddin yang datengin, bukan Gilbert yang menginjilin Saifuddin ya. Gilbert itu yang nginjilin orang The Gideons ya, The Gideons yang nginjilin Saifuddin, The Gideons yang berani langsung head to head begitu ya, bukan Gilbert. Nah karena Gilbert terkenal, lalu Saifuddin datengin Gilbert ya. Jadi anak iblis. Makanya Saifuddin mendadak jadi mata duitan saudara ya. Ini ngajari Gilbert, ya semua dihitung dengan uang, ya apa-apa pakai uang. Nah saudara, yang sekarang ini, ya penginjilan-penginjilan yang luar biasa, kita penuaian-penuaian itu ya terjadi, ya karena kita menginjil, ya kita berani dengan cinta,
bukan dengan iming-iming, nggak kayak orang Islam ini, saudara ya, lihat nih. Iya saudara ya, orang Islam ini kalau nginjilin diiming-imingi sembako. Kalau kita enggak, kita mah ngasih-ngasih saja. Damaris itu ngasih sembako, enggak pernah iming-iming jadi Kristen, ngasih sembako, enggak urusan. Kalau Anda sudah dalam komunitas, baru kita rawat dengan benar seluruhnya. Tetapi Anda harus komunitas dulu, harus sudah 3 bulan dulu. Enggak, Anda ya, kamu tak kasih sembako asal kamu masuk. Oh enggak, saudara. Kamu harus masuk dulu, komitmen dulu, baru kita rawat bahwa kamu memang anggota komunitas kita. Tahu bedanya, saudara? Kalau orang Islam ini diiming-imingi supaya masuk Islam, ya, termasuk yang di Papua, yang di Mentawai, hancur, saudara ya, karena diiming-imingi. Nah, itu bedanya, saudara. Nah, saat-saat ini, ya, orang Islam ini blunder, saudara. Dia mau hancur mau ajar dengan teologi liberal, orang Kristen sudah punya jawabannya semua. Apalagi kalau Anda ikut kelas evangelis apologetiknya saya. Nggak ada pertanyaan Islam yang tidak bisa dijawab. Semuanya selesai. Tuntas, saudara ya. Iya kan? Makanya ada orang Islam ini makin blunder. Akhirnya apa ya? Sekarang nutupin gereja. Sekarang ya karena yang mereka bisa lakukan adalah nutupin gereja, menghalang-halangi orang beribadah. Tetapi ternyata diajarin sama Nabi ke-20, oh enggak perlu ke gereja, enggak perlu gedung gereja. Iman itu di sini. Ibadah itu adalah diakonia dan menjaga hidup suci, jangan selingkuh, jangan free sex, jangan LGBT, jangan titit masuk ke anus, ya jangan pedang-pedangan, ya jangan gesek-gesekan, ya kan? Ibadah itu adalah menjaga hidup dalam kekudusan. Kedua, ibadah itu adalah Anda berdiakonia, sedekah. Bukan 2,5%, ya. Hidupmu adalah sedekah, hidupmu 100%, hidupmu adalah sedekah. Ya, bukan 2,5%. Oh, makanya orang Islam kere-kere, karena 2,5%, mau dapat apa 2,5%? Coba lihat orang Kristen ya, orang-orang dalam komunitas, begitu kita bilang, kita ragati, saudara. Makanya banyak yayasan-yayasan Kristen, ya sekolah, foundation itu yang kita juga pengen ya, kita bikin rumah susun, rumah singgah, kita bikin rumah sakit, semua gratis semua, sekolah, kebutuhan dasar itu harusnya digratiskan. Karena tadi ya, ayatnya tidak ada orang yang kekurangan di antara mereka. Kebutuhan dasar itu harusnya, nah itu semua harus dari jemaat. Masalahnya jemaatnya kan sekarang ini banyak yang ditipu oleh pendeta-pendeta. Nah, bongkar saudara, kan makanya tinggalin, kamu masuk neraka bareng sama pendetamu, saudara. Tapi kalau kamu berdiakonia dengan rajin, ya, kamu akan selamat nanti. Orang Islam ini makin brutal, makin sedikit jumlahnya, tapi makin brutal. Itulah masalahnya. Dan Gus Yakutnya makin blunder, saudara. 2 kali terjadi persekusi, ngomongnya Pak, ya sudah ibadahnya pindah saja. Compong ini, Menteri Compong, saudara. Harusnya tetap dilawan. Dilawan dong. Ini kan melanggar konstitusi. Ya kan? Harusnya dilawan, saudara. Ya, Gus Yakut, ibadah GPI Depok di Kemenak. Sementara pakai kantor Kemenak, kan goblok ini Gus Yakut, harus kan dilawan, saudara. Penjarakan orang-orang yang larang orang beribadah. Ini malah takut. Ini kan solusi blunder. Jadi akhirnya ini bukan solusi, tetapi akhirnya kalah. Akhirnya konstitusi selalu kalah. Selalu, ya udah dikasih. Itu cuma pengalian isu saja. Ya. Dari dulu begitu, Gus Yakut dulu juga sama yang dulu ya. Ya sudah, nanti ibadahnya di Kemenak. Selalu begitu jawabannya ya. Nggak boleh, saudara. Harusnya dilawan, melanggar konstitusi, masuk penjara. Nah, ini harusnya Pak Santi Amer melaporkan si siapa itu kemarin ke polisi. Karena pelarangan ibadah itu adalah melanggar konstitusi.
harus bikin laporan polisinya, mau ditolak mau enggak, pokoknya bikin laporan polisinya bahwa saya masyarakat keberatan karena ini konstitusi milik bersama. Yang dirugikan adalah saya sebagai orang Kristen, bukan GBI Cinere-nya. Menurut saya begitu, Pak Santi Amer. Ya, sebab kalau kita terus-menerus begini, Anda terus-menerus kalah dan harus juga dikumpulin semua laporan polisi walaupun ditolak, enggak apa-apa, dikumpulin semua. Suatu kali cukup kita bikin class action pakai dasarnya itu, Pak Santi Amer. Ya, si siapa itu kemarin namanya? Oi Ishak. Nah, kita bikin ya, saudara, saya lupa namanya ya. Ini ya kemarin, saudara ya. Nah, ini harusnya dilaporkan ke polisi, Pak, karena dia melanggar konstitusi, Pak. Kita bukan GBI Cinere, tetapi kita orang Kristen yang hak konstitusi kita dilanggar. Dan kita bisa melaporkan ini ke polisi. Deliknya delik, ini sebenarnya delik hukum, Pak, bukan delik aduan. Karena dia melanggar konstitusi, dia nggak boleh, bukan urusannya dia. Yang melarang itu nggak boleh dia, harusnya pemerintah, bukan dia, Pak. Yang melarang untuk orang ibadah di situ, yang menghentikan, bukan dia harusnya, tetapi dari Kemenak. Dengan cara memberikan kompensasi atau pengalihan, tetapi bukan dia. Nah, Gus Yakut tidak boleh mengalihkan ibadahnya GBI Cinere ke Kemenak, itu tidak boleh. Karena kalau itu begitu terjadi terus-menerus, maka akan terjadi hal yang sama, terulang terus kembali, terulang kembali, terulang kembali, terulang kembali. Kalau itu dibablasin terus, lama-lama kalian orang Kristen jadi kutu kupret. Karena kalian boleh melawan, ya. Lawan, ya, bukan dengan darah, bukan dengan pedang, ya. Apalagi kalau dengan pedang, ya kan? Kalau dengan pedang, Indonesia selesai itu. Kalau orang Kristennya kayak di Ambon, kayak di Posong lawan, yang seperti teman-temannya Pak Teddy. Ya, tapi kan kita bukan orang Kristen itu namanya, itu kan jadi kita jadi. Nah, kalau secara konstitusi, Anda bisa melakukan ini, Lukas 18 ayat 1-8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar, Anda boleh mendobrak, minta keadilan. Harus disuarakan. Nah, Galarua itu tugasnya begitu, saudara. Ya, makanya, saudara, ayo, Galarua itu membutuhkan dana operasional yang besar, saudara. Ya, senjatanya Pak Santi Amer ini cuma titit doang, saudara. Ya, kemana-mana pergi cuma ngandelin bawa kemana-mana titit gondal gandul, saudara. Ya, karena supportnya sangat kurang sekali. Ya, supportnya sangat kurang sekali. Kita banyak sekali yang kita ingin lakukan, saudara. Bahkan untuk bayar lawyer aja kita kudu nyicil 3 kali, berkali-kali nyicilnya, saudara ya. Makanya saya bilang, Pak, kalau untuk laporan itu enggak harus pakai lawyer, jangan pakai lawyer, tembus sendiri saja. Apalagi Pak Santi Amer kan tahu jalurnya, sudah tahu, kita sudah melaporkan berkali-kali, kan sudah hafal lama-lama. Nah, saya sendiri nggak usah pakai lawyer, saudara. Ayo, makanya saudara dukung Galarua, saudara ya. Dukung Galarua, ya. Anda yang belum jadi member, jadilah member. YouTubers yang belum jadi member, jadilah member. Jangan Anda sudah keblasuk baru ini. Itu Pak Yusuf Manubulu sudah jadi member, belum kita tolongin tuh. Harusnya dia jadi member tuh, harusnya ya. Pak Yusuf Manubulu itu. Itu saudara ya. Karena apa? Orang Kristen sibuk dengan dogma. Orang Kristen ini betul ini ya, siapa yang ngomong nih? Siliwangi ya. Nggak sanggup, karena orang Kristen sibuk dengan dogma, artinya siapa pecundang. Karena kalian nggak punya kuasa ribut dengan dogma Sofiatul bom-bom. Mana ada pengaruhnya Sofiatul sama bom-bom, coba. Coba channel kita, wah berdampak sekali channel kita, ngeri sekali. Ya, berdampak sekali. Dalam diakonia juga berdampak, jemaat pun kita rawat, ya urusan hukum pun kita terjang terus. Ya kan? Ya kan nggak sanggup, capek, ya kan? Oke, lanjut Pak Santi Amer.